said keep walking. Won't let you take her. The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Ellie yang sedang kesusahan, dia pun langsung melakukan perburuan untuk bisa bertahan hidup bersama Joel. Tetapi tiba-tiba saja dia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan penjarahan. Karena diduga kelompok tersebut yang telah membunuh salah satu anak buahnya. Sehingga mereka pun akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Ellie pun langsung bergegas kepada Joel yang sekarang sedang sakit untuk bisa mengalihkan perhatian. Mereka semuanya pun langsung digiring oleh Ellie untuk bisa menjauh dari Joel yang sekarang sedang terluka. Sangat disayangkan, Ellie pun malah tertangkap. Singkat cerita, Ellie yang sekarang sudah dikurung oleh David, dia pun langsung diberikan semangkok makanan. Diduga ternyata David adalah seorang kanibal yang telah memakan manusia. Sehingga Ellie pun langsung membrutal karena dia akan dicincang. Apakah Ellie akan selamat? Kita akan bahas sampai tuntas. Don't be Di awal season 1 episode 9, kita akan mengingat beberapa tahun yang lalu, di mana seorang perempuan yang sedang mengandung hamil tua, dia pun telah terburu-buru masuk ke dalam sebuah ruangan karena dikejar oleh orang yang telah terinfeksi. Diduga wanita ini yang sudah tidak tahan akan melahirkan, bahkan air ketubannya sudah pecah. Mengunci pintu, dia pun langsung mempersiapkan diri, yang sekarang sudah mules dan akan melahirkan. Sungguh tanpa sadar, dia pun telah tergigit oleh salah satu orang yang telah terinfeksi. Melihat lukanya yang ada di paha, sehingga dia pun langsung memotong ari-ari supaya tidak terinfeksi terhadap bayinya yang baru saja dia lahir. Ini adalah sebuah kehidupan yang sangat menyakitkan. You fucking tell him, Ellie. Okay. I got you. It's okay. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari, seluruh para petugas yang telah melihat seorang wanita dan dia telah masuk ke dalam sebuah ruangan dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Marlene. Dia pun langsung mengendap-endap apa yang telah terjadi di tempat ini. Mendengar ada suara rintihan perempuan, sehingga Marlene yang dia pun mendengar apa yang telah terjadi. Ternyata memang betul ada seorang wanita yang baru saja melahirkan. She's hungry. Sungguh tanpa diduga, ternyata wanita ini adalah temannya Marlene, meminta kepada Marlene untuk bisa menjaga anaknya. Dialah yang baru saja lahir bernama Ellie. Her name is Ellie. Sungguh mengharukan sekali. Marlene yang tidak tahan temannya yang baru saja digigit dan baru saja melahirkan, dia pun tidak mau untuk bisa mengambil anaknya. Tetapi dengan alasan yang sangat kuat, akhirnya Marlene setuju untuk bisa merawat Ellie. Dia pun langsung mengeksekusi ibunya. Cover her ears. You hear me?
Singkat cerita kembali kepada masa sekarang, di mana Ellie yang sekarang sudah remaja hidup bersama Joel, bersama dunia yang sekarang sudah kacau. Joel yang sekarang terus saja menghibur Ellie karena pada episode sebelumnya Ellie mempunyai sebuah guncangan mental yang sangat luar biasa. Bahkan dia telah membunuh seseorang. Ellie. Oh yeah. Joel dan Ellie yang terus saja bergegas menuju ke suatu tempat di mana mereka mempunyai sebuah harapan dan menemukan rumah sakit karena Marlin ada di suatu tempat sedang menunggunya. Walaupun mereka tidak tahu rumah sakit mana yang harus dikunjungi, tetapi mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat tinggi dan mereka akan menaiki lantai demi lantai supaya bisa melihat. Okay. Yeah, fine. 1, 2, up! You gotta see this! Ellie! Come on! Scary. I won't. Easy. Sungguh tanpa diduga, Ellie yang sekarang sedang sedih hati langsung dia mendapatkan sebuah suasana yang sangat mencekangkan karena dia telah melihat ada seekor jerapah bersama kawanannya dan melihat pemandangan ini yang memang tidak bisa dihindarkan. You can't deny that view. Look, I don't know exactly where this hospital is. Kemudian Joel yang sekarang sudah sayang kepada Ellie seperti anak sendiri, dia pun langsung mengatakan kepada Ellie untuk berhenti mencari rumah sakit dan berhenti mencari Marlin karena dia tidak mau kehilangan Ellie lagi. Tetapi Ellie yang mempunyai sebuah harapan untuk dunia untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. I'll follow you anywhere you go. But there's no halfway with this. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panjang di mana Ellie dan Joel pun langsung melanjutkan perjalanan. Mereka semua melihat ada sebuah camp yang sudah benar-benar terbengkalai selama puluhan tahun. Diduga ini adalah tempat evakuasi ketika awal wabah telah menyerang semua umat manusia. Joel pun langsung menceritakan tentang anaknya yang bernama Sarah. Dia adalah anak yang sangat-sangat dicintai oleh Joel, sehingga dirinya sangatlah menyesal ketika kejadian tersebut Sarah malah ditembak oleh seseorang. Namun pada akhirnya Joel pun langsung bersyukur dia telah bertemu dengan Ellie yang sudah menganggap bahwa dia adalah anak sendiri. We should probably get going. Yeah. Shitty puns. Singkat waktu Ellie yang sekarang hatinya sudah tenang, dia pun mulai tersenyum kembali. Akan tetapi tanpa sadar seseorang telah menyerah. 5 out of 10. Ellie! Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian akhirnya Joel pun telah tersadar. Dia berada di sebuah tempat. Ternyata itu adalah anak buahnya, Marlin. Mengatakan kepada Joel bahwa dia berterima kasih membawa Ellie ke tempat ini, namun Ellie sekarang tidak bisa dihubungi. I can't. She's being prepped for surgery. What surgery? No, you take me to her. You take me to her right now! Please, you don't understand. I'm sorry. Walk him out to the highway. Leave him there with his pack. If he tries anything, shoot him. Karena Joel memberontak, dia mendengar bahwa Ellie akan dioperasi dan dia akan diberikan sebuah vaksin untuk bisa dijadikan uji coba. Mendengar apa yang dikatakan oleh Marlin, maka Joel pun benar-benar tidak terima. Ellie yang sekarang sudah dianggap dengan anak sendiri, sehingga Joel pun langsung membrutal. Said keep walking. Won't let you take her. Setelah membantai semua para penjaga, di mana Ellie yang sudah dianestesi dan dibius, malah Joel pun menembak sang dokter. Melihat apa yang telah terjadi, Joel pun langsung meminta kepada para perawat untuk bisa berbalik.
dia langsung mengambil Ellie dengan pangkuan seperti seorang sang ayah yang sedang menyelamatkan anaknya. Dia pun sangatlah sedih hati karena Ellie akan dibawa oleh orang lain. Tiba-tiba saja Marlin datang mengatakan bahwa Ellie tidak aman di luar. Keep her safe forever, no matter how hard you try. Marlin yang terus saja bersikeras untuk bisa menjaga Joel supaya tidak keluar dari tempat ini karena dia tidak akan pernah bisa melindungi Ellie. Namun Marlin mempunyai sebuah cara. We can still find a way. Singkat cerita, akhirnya Joel pun langsung membawa Ellie dengan menggunakan mobil. Ellie yang baru saja tersadar apa yang telah terjadi, dia pun malah mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan obatnya dan Ellie telah dibawa. They've stopped looking for a cure. Is Marlene okay? I'm sorry. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Joel kepada Ellie ternyata dia telah berbohong. Dia yang tidak mau kehilangan Ellie, akhirnya Joel telah membunuh Marlene. You just come after her. Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan yang sangat panjang, mobil yang dikendarai Joel bersama Ellie pun telah aus. Dia pun tidak bisa menggunakan mobil dan akhirnya mereka berdua harus mendaki gunung. Hanya beberapa jam kemudian untuk sampai di sebuah tempat di mana Joel langsung menceritakan tentang masa lalu mereka berdua. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Ellie pun langsung berhenti dan ingin bertanya tentang sesuatu. Here you go. Hey, wait. Dengan secara tiba-tiba Ellie pun langsung bertanya kepada Joel apa yang telah terjadi di markas Firefly. Di manakah semua orang dan di manakah Marlene? Sehingga Joel pun langsung bersumpah itulah yang telah diceritakan. Everything you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Sayang sekali season 1 episode 9 yang penuh haru harus berakhir di sini. Ini adalah penutupan dari season 1. Selebihnya kita akan lanjutkan di season 2. Semua akhir dari season 1 ini membuat Joel sangatlah terkesan karena dia sudah mempunyai sebuah rasa kasih sayang kepada Ellie. Bahkan dia telah menganggap Ellie adalah sebagai anaknya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah perasaan Ellie pun sama dengan apa yang diharapkan oleh Joel? Ataukah dia akan membangkang karena dia belum mengetahui kebenaran apa yang telah terjadi di Firefly? Namun setelah dipikir-pikir, kita semua sebagai penonton pastinya kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Joel adalah untuk bisa melindungi Ellie. Karena belum pasti apa yang dikatakan oleh Marlene itu akan menjadi sebuah vaksin dan bisa menyelamatkan dunia. Yang jelas kita akan lanjutkan di season 2 dan jangan sampai ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.